Assalamualaikum, rahayu, 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 pencinta, pemirsa, netizen, subscriber, padepokan gaul yang kami hormati dimanapun berada di seluruh dunia. Mudah-mudahan semua diberi kewilujengan, keselamatan, keberkahan, senantiasa mudah-mudahan hidayah dilimpahkan di hati kita semua yang sedang sakit. Tak lupa kami doakan untuk diberi kesehatan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Rekan-rekan kami yang sudah belajar amaliyah mudah-mudahan diberi kekuatan untuk istiqomah sampai akhir hayat seperti apa yang diajarkan oleh guru-guru kami. Bagi rekan-rekan yang ingin belajar dan sempat datang ke Padon Gaul, mudah-mudahan diberi kemudahan semua dan istiqomah untuk melaksanakan seperti itu yang diajarkan kepada kami. Dan sering saya ulang-ulang bahwa kami tidak pernah diajari suatu keilmuan tertentu. Kami hanya diajari untuk belajar dan belajar beribadah yang benar, baik secara syariat maupun hakikat, membersihkan batiniah kita, membersihkan rohani kita, membersihkan hati kita dengan tata cara yang kita laksanakan di Padon Gaul. Pemirsa, kali ini kami mohon izin untuk membuat konten sepanjang perjalanan adab manusia dulu, dan kisah ini sangat masyhur dan insya Allah banyak manusia yang mengerti bahwa ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam di surga sana, itu sudah dijelaskan di Al-Quran. Suatu saat Allah memerintahkan antar Ajajil dan malaikat untuk sujud menghormat melayani kepada Nabi Adam alaihissalam, tetapi yang mau melaksanakan hanya malaikat dan Ajajil tidak mau. Kenapa Ajajil tidak mau? Silakan, insya Allah para pemirsa sudah paham sendiri. Sehingga suatu ketika Ajajil ini boleh dikatakan diusir atau lebih ekstrim lagi dilaknat oleh Allah sehingga dikeluarkan dari surga. Tetapi pemirsa yang sudah kita ketahui, Ajajil tidak tinggal diam. Dia juga punya permintaan kepada Allah, yaitu untuk mencari teman di neraka sebanyak-banyaknya dari anak turun Nabi Adam alaihissalam, dan Allah mengizinkan. Pemirsa, cerita itu sangat masyhur dan ada di Al-Quran, bahkan dari kaum alim manusia sering menceritakan itu. Sampai saat ini, apakah berhenti daripada perjuangan Ajajil untuk mencari teman di neraka yang dari anak turun Nabi Adam yang sekarang kita sebagai manusia ini? Ternyata dengan berbagai macam cara tipu muslihat Ajajil dan anak turunnya yang sering kita kenal sebagai iblis itu tidak berhenti-hentinya mereka untuk menggoda, merayu, mencari anak turun Adam yang akan diajak teman di neraka. Banyak sudah konten-konten kami yang terdahulu, alhamdulillah, bagi yang sering menyimak konten kami dan ada yang diberi hidayah juga, mereka ingin belajar seperti apa yang diamalkan di Padon ini. Intinya bertobat kembali kepada Allah. Mereka anak turun Ajajil, cara mencari teman di neraka berbagai macam cara. Ada cara dengan memberi kenikmatan kepada manusia, ada cara membuat sakit kepada anak manusia, ada cara dengan berbagai macam cara, dan sangat lembutnya. Kadang-kadang manusia itu sendiri tidak sadar bahwa manusia itu sudah menjadi kroni atau teman atau sudah masuk belenggu jerat iblis. Karena itulah makanya kenapa
di panggung gaul ini hanya diajarkan untuk senantiasa belajar dan belajar membersihkan batiniah, rohaniah, dan hati, dan melaksanakan ibadah yang benar sesuai syariat dan hakikat. Syariatnya adalah melaksanakan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan untuk hakikatnya melaksanakan amaliyah seperti apa yang diamalkan di pagaul ini. Kali pemirsa, ternyata dampak kita ketika belajar membersihkan hati, membersihkan batin kita, membersihkan rohani kita, itu juga iblis tidak tinggal diam. Dia juga diperintah oleh mbahnya yang berhasil untuk mengganggu daripada ketika kita belajar. Sekedar pengetahuan, ibarat pemirsa, kalau kaca itu, cermin itu sering dibersihkan, insya Allah bersih dan jernih. Apabila ada kotoran sedikit saja, setitik saja, insya Allah ketahuan, karena saking jernihnya cermin itu. Begitulah kira-kira perumpamaan apabila manusia itu mau dan belajar berusaha membersihkan batiniah dan rohaniah dan hatinya. Insya Allah apabila ada energi negatif yang dibawa oleh golongan iblis, itu insya Allah bisa merasakan. Nah, untuk itu kita buktikan pada kenyataannya, setiap kita belajar zikir, bukan zikiran saja, jamaah zikiran saja, sehari-hari saja, itu kadang-kadang kita bisa merasakan adanya gangguan dari golongan iblis. Nah, sekarang kita buktikan, sewaktu-waktu kita pernah sering live itu, jamaah wiridan itu kan, nah, itu enggak diam itu iblis. Kita merasakan adanya gangguan dari mereka. Untuk itu akan kita cek betul enggak bahwa iblis sering mengganggu dikala kita belajar bersama-sama untuk istiqomah. Ini mediator saya, Ki Entis. Nah, ganteng berikutnya itu Bu, ya kan? Bis, siap Bis? Ya, siap. Nah, bismillah. Pemirsa doakan mudah-mudahan manfaat buat kita manusia, sehingga kita sadar bahwa kita ini ketika beribadah kepada Allah tidak semulus yang kita bayangkan. Ada juga makhluk gaib yang mengganggu, itu merupakan permintaan daripada Azazil kepada Allah ketika terusir dari surga, sehingga mencari teman sebanyak-banyaknya dari golongan manusia. Itu sudah, dan orang sudah tahu semua kisah itu. Nah, ini khusus di PG Entis. Ya, siap ya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang tadi malam atau setiap kita di malam lah, habis zikiran yang mengganggu, bangkit. Selamat siang. Yang keras suaranya. Siang. Kamu golongan apa? Saya. Saya golongan. Kamu merasakan apa tidak? Iya, aku merasakan, tapi kan kamu lebih baik mengaku daripada bohong. Apa resikonya? Potong-potong. Iya, terpotong. Kalau manukmu gimana terpotong? Kalau manukmu yang terpotong? Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Mas jangan bohong. Kamu golongan apa? Saya golongan iblis. Iblis, ya benar. Itu mah blus. Yes. Wah, yang bener lah, kayak blues gitu modelnya. Nah, ya terserah kamu. Ternyata pemirsa betul. Santai saja. Ya santai saja, aku ngapa-ngapain terasa ini. Takut aku. Tak panggil siapa kamu enaknya? Ayo. Kamu mau manggil apa? Ya kamu punya nama, kamu punya nama atau kamu toh? Punya. Siapa namamu? Nama saya. Nah, Pur. Ya. Pur itu makanan ikan, makanan burung itu pur itu. Bukan. Ya, dari manusia ada namanya pur tuh makanan ayam. Kamu dari itu kamu kah? Bukan. Lah apa? Ya betul Kalau aku beli makanan untuk apa tuh ayam saya, aku beli pur apa makanan ayam gitu. Itu kah kamu? Bukan saya itu. Oh, marah nih. Jangan marah lah. Santai bro.
energimu dikecilkan, energimu dikecilkan, tolong. Nggak usah besar-besar. Oh, aku udah niat jahat sama kamu kok, kecilkan. Bisa sekali energinya ini. Oh, niat jahat, oh enggak juga kan. Sudah. Tak panggil Mas Pur. Ganteng ya Mas Pur ya? Ya pasti ganteng saya. Mesti banyak istrinya ini. Ya jangan ditanyakan. Lah kenapa? Yang pasti tetap banyak. Oh, banyak. Kalau banyak di manusia itu yang lehernya panjang itu. Kamu aja bercanda saya kok. Lah boleh apa enggak canda? Nggak boleh. Ah, iya, boleh toh? Saya juga senang bercanda. Masa perang terus? Ya. Senengannya bilang ibu kalau perang itu bagian kecil-kecil. Itu? Enggak? Iya. Lah iya kok. Seperti itu. Lah iya kamu mau perang kamu. Ya kecil lah kamu jadinya kan? Tidak hobi bagi saya. Hobimu apa? Saya. Ya mengambil dengan cara damai. Damai. Gunakan strategi yang lebih baik. Oh. Seperti itu. Itu bisa ya? Seperti itu iblis ya? Kenapa tidak bisa? Pengetahuan manusia ini kan namanya iblis kan mesti bikin ganggu, sakit, bikin takut gitu. Hah? Ya lanjutkan kamu saja bicara dulu. Enggak, pengetahuan aku nih yang bodoh ini, Mas Pur. Tapi kan ganggu manusia kan lewat sakit, lewat bikin takut, bikin apa, tertekan gitu. Loh kamu kok bilang strategi kayak apa ceritamu? Coba ceritakan. Kalau yang bikin sakit, yang bikin lain-lain, itu ya iblis-iblis masih tingkatan rendah. Oh. Belum bersertifikat dari Al-Jajil. Bahkan jam terbang mereka itu ya baru sedikit. Seperti itu. Dan belum mendapatkan kepercayaan langsung dari Al-Jajil. Oh. Ini mantap sekali. Jadi Mas Pur ini kalau dikecilkan energimu ya? Ya sudah saya kecilkan ini. Ini yang terakhir siapa ini? Temanmu? Kasih tahu udah mengganggu gitu. Jagung biasa kok. Sudah. Suruh pulang aja dia. Pulang kamu. Nggak ganggu. Ya ini baik-baik saja. Ya baik-baik saja. Pemirsa, kalau kamu main besok-besok saja. terasa sekali. Ini tak panggil temennya pada nyerang ke sini. Nyerang ya, kasih tahu lah. Kita baik-baik aja. Sudah. Saya yang bertanggung jawab. Tahu jawab lah. Kita sudah. Gini Mas Pur. Ya maaf kalau semula aku pikir kau makanan ayam, tapi bukan. Tadi Mas Pur sudah menyatakan kalau iblis yang ganggunya lewat sakit, lewat perang itu iblis yang kelas kecil gitu ya. Belum dapat sertifikat dari Mbak Jajil. Lucu ya. Aku baru tahu kalau itu juga ada sertifikatnya. Coba ceritakan itu ya, macam mana sertifikatnya itu? Ya untuk sertifikat dari Al-Jajil itu yang diberikan. Itu yang pertama. Iblis itu ya harus mempunyai cara yang lebih jitu daripada cara-cara daripada iblis kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti jabatannya itu lebih tinggi daripada iblis-iblis yang tadi saya sebutkan. Dan yang ketiga, iblis-iblis yang mempunyai sertifikat dari Al-Jajil itu gaya pembawaannya itu lebih santai, kalem. Gitu. Seperti sampai ini ya? Ya. Gitu cerita. Tapi nanti saya mendapatkannya kan ya banyak. Gak usah repot-repot lah. Sakit itu ya sangat kecil sekali kalau saya mau. Kalau saya mau. Ya, bisa sakti ya kan? Bisa sakti sekali kan? Pasti. Saya pikir blues tadi. Mas Pur. Iya. Ngomong-ngomong, kamu datang ke sini kapan? Saya. Ya, kalau kamu ada acara itu, setiap malam apa itu, saya kan pasti datang. Berasa sekali saya di atas kok. Oh ya? Ya, energinya sampai ke atas. Dan saya kan ya ditugaskan memang khusus dari Jajil. Ngomong-ngomong, jadi tiap kami zaman dulu kamu datang. Ya banyak dari teman-teman saya juga yang memang setingkat atau lebih tinggi bahkan. Gitu. Ngomong-ngomong atas atap ini itu siapa?
Bukan, kamu ini. Loh, tahu kan atap ini yang kulihat ini? Dan Atas mana? langit. Wah, apa? Saya itu tinggalnya di langit. Langit berapa? Tidak usah saya sebutkan. Waduh, tauku langit itu ya yang warna biru itu, Mas. Mana aku tahu? Itu. Hah? Itu awan. Ya aku lihat kan katanya langit warna biru. Langit biru katanya orang-orang itu yang ngasih tahu sama saya. Yang bilang sama kamu itu yang nggak tahu itu. Masa nggak tahu? Makanya kasih tahu. Lu kok sampai tiba di langit tuh langit? Lu apa urusannya aku dengan langit? Kami di sini di bumi. Ya. Lah iya. Kalau atap saya ini, atap ini lebih atas lagi tuh itu apa udara, langit biru, awan mendung itu aja yang aku tahu kan. Sama jangan nipu aku. Yang menipu siapa? Loh kan saya bodoh nggak tahu apa-apa gitu Kalau saya loh. menipu, saya berbohong, ya pasti saya terkena undang-undang. Tentang apa itu? Undang-undang di alam gaib. Apa undang-undangnya itu? Ya, kalau bohong terpotong-potong. Itu yang bikin siapa itu? Yang buat? Itu. Ya, beliau sang penguasa alam gaib. Siapa? Sang yang nurjani nirwana. Oh, kamu kenal juga sebut sama beliau? Ya masa saya tidak kenal, ya malulah saya tidak tahu sama beliau. Karena yang ngomong tentang beliau itu bukan sampean aja, jadi saya juga tahu, ibu juga tahu ya. Dan peraturan kalau bohong terpotong-potong yang buat beliau saya juga terkena dampaknya ya. Ya, semua makhluk gaib pun terkena semuanya. Gitu. Ini pun aku juga baru tahu juga dari gaib macam sampean cerita. Jadi apa yang ngomongnya itu betul kalau gitu ya. Ya. Oke, ini kembali kepada sampean lah. Yang terima kasih selamat datang dulu di sini, ya kan. Bagaimanapun aku juga menyadari bahwa Selamat datang, kamu tidak ngasih. Oh iya. Sama saya. Ini air mau. Jangan dikasih air itu. Nah, kenapa? Ya bukan apa-apa. Nanti dia malah perang sama saya. Oh, lu kenapa? Ini kan air kita suguhi. Oh, maksud Ya. aku maksud ya, tak mintakan ya. Tak mintakan ya. Iya. Kopi rokok yang enak buat Mas Pur ini ya Allah, kun fayakun Allah. Nah, silakan. Nah, santai. Kalau habis ini baru enak. Kalau habis langsung muncul lagi terserah Anda permintaan sampean. Monggo. Nah, selamat datang. Dikasih minum yang enak enggak mau sampean. Dua minumannya. Wah, apa kok? Ini kopi. Nah, terus? Ini susu. Terus? Ya kopi susu. Bukan dicampur. Campur ini mau? Jangan. Aku enak main ini aku enak. Ya itu bagi kamu enak. Saya nanti berperang itu. Oh, kok bisa? Sebentar, tak minum. Ya, minum. Sambil merokok lah. Ya merokok. Kok gak bilang alhamdulillah? Kan saya iblis. Terserah saya. Saya bisa mengucapkan alhamdulillah bisa saja. Oh gitu. Kenapa? Saya kepanasan? Ya tidak lah. Kenapa bisa begitu? Ya kan saya dulu memang lebih hebat daripada golongan manusia. Kalau cuman alhamdulillah, ya tidak apa-apa. Bismillah, ya tidak apa-apa. Kalau alhamdulillahirabbil alamin, gimana? Ya itu jangan bagi saya. Lah kok bisa begitu? Itu kamu yang ucap, tapi kan ya dadamu itu ada apa? Nggak usah saya sebutkan lah. Saya tidak merasa ada apa-apa. Ya justru yang tidak merasa. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Iya, saya yang merasakan. Saya tahu. Kenapa rasanya? Berbeda. Rasanya kayak apa? Kalau bagi golongan kami, kalau kamu yang berbicara seperti itu, ya setidaknya kami kan ya terhalangi. Seperti itu. Ya udah, santai. Ini kembali ke pribadi Mas Pur dulu ya. Ya. Nah, tadi sampai bilang dari langit. Kalau ngomong soal langit, aku nggak tahu apa-apa. Kamu mau tahu langit? Yo, apa tidak? Aku ini orang bodoh, tidak ingin tahu apa-apa. Tapi kalau sampai mau cerita ya monggo ceritalah situ. Supaya harus tahu. Saya mau ngajak kamu terbang, mau tidak kamu? Untuk apa nggak aku mau terbang? Gak ada gunanya. Tak ajak ke langit nanti. Keliling-keliling. Mana?
Ya, Aku ke punya tempat jajat paling enak. Sejati manusia ini cukup nikmat saya di sini. Belajar pikiran, belajar ibadah yang benar itu aja aku masih hidup di dunia kok. Ya siapa tahu kamu mau. Aku bilang aku tidak mau apa-apa. Kok ngeyel sampean itu. Kalau Nggak kamu ngomong soal apa-apa. kalau kamu mau ngomong soal langit jangan ngomong soal langit silakan. Kok bilang langit itu? Aku tahu langit biru itu aja aku tahu. Ya saya sambil Kalau malam itu menggoda banyak kamu banyak kan ya bintang-bintangnya nggak apa-apa. itu. Saya sambil menggoda kamu, siapa tahu kamu mau. Goda. Iya. Oh. Mas Pur, Ya. aku ini masih hidup di dunia, punya jasad, ya toh. Hidup dunia wajar di dunia gini-gini aja. Lah ngapain ke langit? Loh. Ya, bukankah kalau kamu punya jasad nanti ikut saya bisa melihat langit? Berarti keilmuanmu lebih tinggi lagi lah. Ya langit kulihat kalau malam kalau anu gak ada bintang kelap-kelip itu aja aku senang ada bulan kelihatan. Itu udah cukup alhamdulillah. Dari apa kamu tidak mau? Weh. Dari cantik sekali. Ya kamu tidak mau. Ngomong-ngomong, Ya. betul kamu dari sana dari atas. Iya. Halo, ngapain ke sini? Ngapain ke sini? Saya. Ya saya akan sebutkan tujuan saya. Apa sebutnya? Yang pertama, saya kan diperintah langsung dari Ajajil. Ya Ajajil kan sudah memerintahkan kepada pasukan-pasukan yang memang sudah bersertifikat. Sejak beliau Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana itu sudah dibaiat, dan setelah itu beliau kan mempunyai murid yang sudah tersebar, yaitu semua anak buah dari Ajajil diperintahkan untuk datang menggoda, merayu, bahkan mengiming-imingi hal sesuatu yang sangat menarik sekali sebagai apa? Ya supaya kamu tertarik, tidak melaksanakan dari beliau lagi, cukup ikut kepada kami. Ketawa, ayo. Saya tidak begitu ketawanya. Iya ketawa nih, Mak. Kayak Paedo. Teruskan lagi. Lah, Ajajil yang memerintah saya, teman-teman saya, banyak sekali. Yang diperintahkan ya, yang bersertifikat semua. Ada juga dari golongan teman kami, itu sudah pulang duluan. Yang bisa memulangkan golongan kami itu ya hanya dari jamaah beliau ataupun dari murid beliau. Selain itu tidak ada. Makanya dari Ajajil pun ya sangat marah, murka sekali. Bahkan kalau bisa, kalau memang dengan cara yang biasa kok tidak bisa, ya pasti nanti kami menggunakan cara yang lebih nikmat lagi bagi golongan manusia. Dan nanti suatu saat kalau keimanan manusia tersebut seperti kamu atau teman-teman kamu yang tersebar itu kok lemah, ya kami mudah saja nantinya. Gitu. Dan untuk langit yang kamu tanyakan tadi, kalau langit ya di atas, kalau di bawah itu namanya bumi. Kamu tahu? Iya. Tuh. Kalau langit, kenapa kok dari murid-murid beliau, jamaah-jamaah beliau itu diserang ataupun bahkan digoda oleh golongan kami yang bersertifikat ini? Ya karena yang pertama, seorang jamaah beliau yang sudah mempunyai tempat semacam ini, namanya apa inilah, talim atau apa ini, ya pasti itu kan ya nanti memancarkan power sampai ke atas. Ya bagi golongan Ajajil, golongan kami, ya itu sangat mengganggu lah. Kalau bisa
Power itu ya diturunkan saja, jangan sampai ke atas, supaya nanti kamu tidak ikut beliau lagi. Tujuan kami pun sama, supaya golongan-golongan kamu manusia tidak mengikuti dari beliau Sang Hyang Nurjani Nirwana. Itu yang paling utama. Karena kalau sudah tidak ikut beliau, ya mudah saja bagi kami menggodanya. Seperti itu. Oh gitu. Jadi kalau kusimpulkan, tugas kamu dari Al-Jajil itu seperti ketika Al-Jajil minta pada Allah dulu, minta teman di neraka sebanyak dari Adam gitu ya? Iya. Oh, ini yang aneh. Kenapa untuk masjid taklim kan banyak? Bukan di sini saja. Ya? Maaf ini aku harus ngomong. Ya kan ada yang besar-besar banyak itu. Kenapa mesti ke sini sampean, Mas Pur? Entah dibilang saya. Untuk sekarang, apalagi saya yang ditugaskan ini, kelihatan saya itu bisa tembus kalau di dunia manusia itu bahkan pulau sini tembus pulau sana. Saya itu bisa melihat yang di dalam tubuh manusia itu. Ya kalau kamu bilang kenapa kok saya menggoda di sini, ya tadi karena kamu kan ya ikut beliau Sang Hyang Nurjani Nirwana. Yang pasti seorang manusia yang sudah ikut beliau Sang Hyang Nurjani Nirwana kok sudah tekun dan sering dibersihkan seperti kamu, ya otomatis lah bagi saya itu nantinya kalau mendapatkan golongan seperti kamu, power saya langsung meningkat bahkan 1000 kali lipat. Tapi kalau saya mendapatkan yang di luaran sana, itu bukan sulit bagi saya, mudah. Power saya ya 2 kali lipat pun itu tidak sampai. Seperti itu. Makanya kalau kamu digoda oleh golongan kami, ya kamu harus berterima kasih harusnya pada kami. Kenapa begitu? Ya karena nanti kamu kan yang mendapatkan hadiah dari Allah seperti itu. Tahu dari mana saya ngomong seperti itu? Saya itu memang tahu. Saya menguping biasanya kalau dari golongan malaikat turun memberikan hadiah, memberikan apa, saya turun. Begitu. Saya suruh ngejar malaikat itu sama anak buah saya itu, kejar malaikatnya di kuping itu. Apapun informasinya dapatkan sampai sedetail mungkin. Ya kenapa tidak bisa? Canggih sekali sampai berarti ya. Ya ini gini loh Mas Pur. Aku ini kan ya seperti inilah, punya jasad, ya terbatas pandangan saya, terbatas langkah saya dan bodoh sekali. Tapi tiba-tiba kok tiap Anda bilang itu pun aku tidak percaya. Lu ngapain dia bisa ganggu saya? Aku nih tidak bisa apa-apa aku diganggu. Memang saya punya pemahaman sedikit. Dulu ketika saya masih kecil ikut ngaji ke guru-guru kami di kampung, itu berundungeng cerita sama saya bahwa iblis itu nggodha menungso kan gitu ceritane. Ya seperti itu aja, makanya saya hati-hati taat pada Allah gitu aja, beda pada Allah kan gitu. Sebatas hanya nggodha iblis itu aja. Nah sekarang kenyataannya sampai saya sekarang ya seperti ini buktinya. Alhamdulillah diizinkan untuk dialog ke Mas Pur yang iblis ini lewat yang masuk ke tubuhnya Mas siapa ini, Mas di sini kan gitu. Nah, itu juga bukan kemampuan saya kan gitu loh, paham deh sampean? Itu ada izin Allah juga kan gitu. Dan Mas Pur sudah menyampaikan gamblang apa adanya. Aku berterima kasih banyak Anda mau jujur. Dan memang saya alami setiap kami mau ngaji lah katakan tiba-tiba hujan bintang. Oh iya, terus tahu-tahu ngaji pasti hujan datang angin ribut gitu. Ya gak apa-apa. Karena sama bertugas kan. Iya. Oke. Jadi betul kiranya tiap kami dikira mesti golongan sampean sehingga aku bukan sampean aja kan, bukan kan?
Bukan saya saja. Ya nggak apa-apa, terima kasih banyak. Teman-teman saya pun ada. Ya itu bukti nyata bahwa sampai sekarang itu anak turun Ajajil itu tetap berjuang, berusaha mencari teman di neraka anak turun Nabi Adam alaihissalam, kan begitu. Ya. Dan sayangnya dari sampai tadi yang bicara tadi itu, ya, aku sedikit menangkap bahwa tata cara Ajajil mencari teman Amsa itu ada lewat jalan yang bikin sakit, bikin susah, ada juga jalan yang nikmat gitu ya. Iya. Nah, dan pengalaman itu. Ini Mas Pur, pengalaman saya di sini nih, justru kalau digoda lewat jalan sakit itu orang bertahan bisa, tertobat. Bisa sekali ya lo itu. Tetapi kalau diberi kenikmatan terlena dia. Betul? Coba cerita, ayo. Ya, saya akan bercerita sedikit. Yo. Kalau seorang manusia itu digoda lewat sakit ataupun penyakit dari golongan kami, ya rasa bertahannya, rasa keimanannya itu masih ada, masih agak kuat. Tetapi kalau seorang manusia diberikan suatu kenyamanan, kekayaan, pendukung kehidupan semuanya, pasti mereka kan ya, yang pertama lupa. Itu yang pertama. Setelah lupa kan ya bagi kami ya mudah sekali yang bersertifikat ini, ambil saja itu bagian kami yang harus kami dapat. Ganti saja nabah saya langsung dimasukkan sedikit, tidak usah banyak-banyak. Ya tidak akan mereka kembali seperti itu. Kalau tidak, mereka ingat dengan sendirinya. Dan ingatan itu kan yang membawa saya. Walaupun nantinya ada dari golongan malaikat sering mengingatkan kepada manusia itu sendiri, tetapi kan tidak nyampai. Orang yang berada di tubuhnya itu pasukan saya, yang di telinganya ini, ya pasti tidak mendengar lah. Yang di otaknya, ya saya, pasukan saya semua. Jadi mereka manusia ini merasa di dunia sudah nyaman cukup gitu ya. Iya. Yang penting nyaman, sehat, kaya, punya itu terpandang di dunia gitu ya. Iya. Itu kamu yang beri. Iya. Jaminan. Pasti. Jangan bohong Mas Pur. Golongan iblis pun ya bisa memberikan jaminan seperti Allah. Sakti sekali ya. Ya kenapa tidak sakti? Oh, sehingga orang itu terlena ya. Iya. Memang bukti nyata bahwa maaf ini secara pengertian saya yang bodoh ini, orang tidak pernah ibadah pun juga hidupnya bisa mewah, bisa kaya, bisa nikmat gitu ya. Pengakunya juga Islam ya. Ada seperti itu ada ya? Banyak yang panjang lehernya itu. Bukan. Jangan marah, Pur. Santai aja, nih marah aku takut lari dong nanti. Saya bercanda. Marah aku pas udah aku lari nanti berit-berit saya. Pur. Mas Pur. Iya. Udah berapa kali datang ke sini sampean? Datang saya. Saya itu sudah datang ke sini 3 kali. 3 kali. Ini yang terakhir kali ini. Tadi malam saya. Habis ini kemana habis ini? Mana nanti habis ini? Saya. Ya pulang. Pulang kemana? Kalau untuk pulangnya saya. Ya. Ini kontrak saya pun masih kok. Maksudnya? Masih. Jangan bohongi. Ya kalau bohong saya kan pasti terkena. Enggak, aku tidak akan menyuruh kamu pulang tidak terpaksa, sudah sesuai dengan peraturan sampean aja. Coba dibaca masih berapa kontrakmu untuk kalau di dunia manusia. Kontrak saya ini masih 2 bulan. Oh. Ya. Kamu bisa membantu. Ya, berarti saya nggak berani nyuruh kamu pulang ke neraka kalau gitu. Maksud tetap cepat, nanti aku salah lagi. Iya. Ya, aku udah bisa apa-apa soalnya. Udahlah, biar sesuai dengan nanti kalau saya kangen pun saya akan main ke sini lagi. Nah, semua udah tidak, biar ikut aturan Allah sajalah. Ya kan? Ya, paham? Kalau masalah kemarin saya pulangkan karena bikin sakit masalahnya. Kamu kok tahu? Lah iya. Karena bikin sakit masa suruh pulang, udah jatahmu sana pulang. Coba kalau seperti Anda santai-santai aja, ya kita sama-sama bertugas, saling ngerti lah, ya kan? Ya alhamdulillah kita berusaha ibadah ya benar, supaya kamu lihat, yang ngomong sampean bukan aku loh ya,
Ya memang yang seperti itu. Cara saya. Nah, gitu. Aku juga tidak merasa juga. Hanya belajar saja seperti apa yang beliau ajarkan pada kami. Hasilnya wallahu alam gitu loh. Ya. Understand? Saya akan bicara lagi. Apa? Tadi kan saya bilang manusia-manusia yang sudah mengikuti beliau sudah konsisten ikut beliau dan memang sering dibersihkan. Ya pasti nanti sifat-sifat dari golongan kami kan ya dengan sendirinya akan luntur. Seperti itu. Ya kalau sudah ikut beliau tapi masih mempunyai sifat yang banyak, sifat-sifat kami merasa hebat, yaitu sifat kami merasa hebat, merasa pintar, terus merasa yang lain lah, yaitu sifat-sifat kami. Seperti itu. Terus ya kalau untuk tadi kan saya bilang juga, kenapa kok saya paling suka itu menggoda dari pasukan beliau Sang Hyang Nurjati Nirwana, entah itu dari muridnya, entah itu dari jamaahnya. Tadi saya bilang power saya nanti akan naik 1000 kali lipat. Saya berhasil. Selama ini aku nggak berhasil nggak dia berhasil nggak? Saya pernah 1 kali berhasil. Yang di mana? Tapi gagal lagi saya. Kenapa? Direbut lagi oleh beliau itu. Tapi beliau yang merebut ya? Iya. Atau apa orang itu usaha sendiri enggak? Bukan. Itu beliau memang. Dibantu lah istilahnya. Yang di timur sana kira-kira? Beliau iya, kalau tidak ada. Ya saya sudah panen, saya sudah naik tingkatan langsung 1000 kali lipat bahkan itu. Tidak bain-bain. Kalau saya mendapatkan yang lainnya, ya saya suka. Tapi kan ya saya butuh power juga. Astagfirullahaladzim. Begitu. Oh jadi itu maksudnya. Aku tidak mengulangi karena saya bodoh, nggak bisa mengulangi saya. Ya setahu saya memang ini kamu itu memang dikatakan Allah mengatakan bahwa setan itu musuh yang nyata. Tetapi beliau ngajarin kami, tapi kamu nggak boleh musuhi iblis. Karena sifat musuh juga sih dari kamu gitu kan. Sikap musuh, saya paling benar, sombong, ujub, iri, dengki, isut dari kamu semua kan? Iya. Iya memang. Nah, memang Allah sifat-sifat kami. Iya, memang diajarkan bahwa ditunjukkan bahwa setan itu musuh yang nyata kan gitu. Ya. Tapi kami tidak boleh musuhi kamu. Oh, kayak gitu kan? Ya nggak rumit sih. Ujung-ujungnya ya kita zikrullah dibersihkan gitu aja. Ya kalau nggak paham ya memang sulit kalau memang banyak golongan kamu dalam tubuhnya kan. Ya pasti tidak akan paham lah kalau banyak golongan kami. Dan itu banyak langsung seperti dalam golongan manusia yang golongan kamu di tubuh mereka banyak. Banyak. Ah ya benar. Langsung ngomong tak tonok kowe kok. Ya silakan. Orang kan baik-baik semua ini, apalagi umat Islam rajin ibadah ke masjid, alim, kadang juga itu saat ini di khusus di Nusantara ya. Ini sangat menggelora ini agama Islam ini kan gitu. Ya semua menggelora. Semua berlomba-lomba. Berlomba-lomba dalam rangka apa? Kan saya yang mendompleng dengan kami. Maksudnya? Perlu saya jelaskan? Janganlah, enggak usah lah, kapan-kapan aja. Kamu kan masih 2 bulan kan? Ya. Kontrakmu. Ya nanti saya kalau kangen saya main ke sini lagi. Tapi ya untuk salam dulu lah. Lewat hujan. Senangmu lewat hujan senangmu? Paeto hujan terus kaya ngono iki ngopo? Ya mbok ya aku ya alhamdulillah kita belajar berusaha hanya pasrah pada Allah. Iya. Nah gitu, kami nggak bisa apa-apa, ya bisa hanya Allah kan. Biarlah semua terjadi. Ya itu memang salah satu didikan dari beliau ya memang seperti itu cara berbicara, cara menyikapi, ya itu yang makin saya suka. Kamu suruh terus kamu buru terus gitu ya? Iya. Itu. Nah ini menurut kampean ya, aku tahu paham, insya Allah paham lah bahwa tugas seperti itu memang sudah kehendak Allah dan Allah mengizinkan ya. Dan tadi di depan Mas Pur selaku iblis perintah dari langsung sudah kamu buka tadi. Nah menurut sampean ini menurut sampean lo ya? Ya ada apa? Antara orang yang tidak kamu ganggu dengan orang yang suka kamu ganggu itu baik yang mana menurut sampean? Ayo. Yang pasti.
Ya baik yang saya ganggu. Hmm. Kenapa kok bisa begitu? Wah. Saya akan jelaskan. Yuk. Kalau yang saya ganggu, otomatis Hmm. dia kan mempunyai tingkatan yang lebih daripada yang tidak saya ganggu. Kalau yang tidak saya ganggu, ya itu pun sudah ada anak buah saya yang paling kecil-kecil itu di dalam tubuh mereka. Gitu. Oh gitu. Dan itu masih nyaman kok di dalam tubuh manusia yang tidak saya ganggu. Ngapain saya mengganggu? Tapi mereka Saya hanya memanggil anak buah saya. Le, kesini le. Setoran kamu mana? Begitu saja dia sudah datang. Oh begitu. Kalau seperti kamu saya bilang, le setoran le. Saya bilang begitu sama siapa? Pasukan saya. Tolah-tolah saya. Juga bisa begitu. Pasukan saya gak bisa menembus sama kamu itu. Jangan begitu. Nyatanya gak ada apa-apa di sini kok. Susah juga ternyata kok. Kok bisa? Ya kenyataannya gak ada apa-apa di sini. Harus turun tangan ini. Gak ada benteng ke sini. Ya memang tidak ada benteng, tidak ada apa-apa, gini tidak aja ada kita. tembok besar. Tetapi benteng manusia sendiri kan dari apa? Gak tahu aku. Dari dikeruh itu tadi. Wih, kamu kok tahu segalanya ya? Yang saya tadi bilang, iblis itu lebih pintar, lebih sakti, maha sakti ya Jajil. Ya jadi saya tahu segalanya. Iya terima kasih atas bocorannya. Kamu begini gak dimarahi sama Bapak Cecil? Gak dimarahi? Ya memang sudah bocor semua rahasia itu. Ya siapa? Cuma saja saya menghalang-halangi. Siapa yang bocorkan? Ya, golongan kamu lah yang membocorkan. Loh kok bisa saya bocorkan terus? Saya gak tahu apa-apa. Ya kamu kan ya. Nah kan terus ini senengan iki. Kamu sering berdakwah kan? Dakwah gimana cara dakwah? Kamu sering promosi. Promosi apa? Ada golongan manusia golonganmu itu. Contohnya? Kamu sering promosi, sering-sering dikeruh, begitu terus ya. Lewat apa promosinya? Kan wajar kalau tempat saya ngomong sama teman saya. Lewat apa itu, media atau apa itu? Ini tak siarkan loh ini. Ya sudah tidak apa-apa. Oh gitu ya. Makanya saya buka sekalian, ngapain lah. Percuma saya tutupi, tetapi kamu masih mempromosikan, rugi juga nanti kok saya. Kalau saya begitu. Ya. Toh gini Mas Pur. Ya. Saya pernah mendengar dikasih tahu sama golongan alim manusia, Ajajil itu kan jelas tidak bisa masuk Islam. Anak turunnya betul iblis ya. Nah, Ya. Itu yang gaib. Anak turun Ajajil itu cuma iblis saja ya? Anak turun Ajajil. Itu iblis. Nah, itu gaib. Ya. Nah, sekarang variannya perkembangannya jadi wujud apa? Jadi ketawa. Pak Eto guyui. Ayo coba cerita coba. Ya ngomong sana dengan aku. Saya mau berbicara tapi saya mau ketawa dulu sebentar lah. Loh kok bisa ketawa? Ada yang lucu buat saya. Masa lucu? Bagi saya itu lucu. Loh kok bisa? Saya lucu, Pak. Jadi emang kamu lucu kok. Pelawak aja saya. Pak Eto piye coba ketawa guyu. Ya tadi kan kamu bilang. Anak turun Ajajil dulu. Memang golongan kami yang gaib semua. Iblis. Ya. Tapi untuk sekarang kan ya sudah di-upgrade dari Ajajil sendiri. Di-upgrade yang semula gaib. Manusia pun ada sekarang. Dan nanti yang paling utama kan ya musuh yang nyata itu. Siapa Dajjal. itu? Dajjal. Ya. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min dzalik. Jangan ngarang loh sampean. Kenapa saya harus mengarang? Pemahaman saya yang bodoh ini namanya Ajajil, malaikat kan gaib. Ya. Anak turunnya mesti gaib juga punya iblis. Pak Anda mengatakan setelah di-upgrade oleh Ajajil bentuk nyata, ada yang manusia, bahkan Anda menyebutkan satu wujud nyata Dajjal itu. Iya. Iya. Memang saya pernah mendengar bahwa Dajjal itu ada muncul di akhir zaman, tapi nggak tahu bagaimana seluk-beluknya. Saya ini bodoh nggak tahu apa-apa. Ada. Dajjal pun nanti akan keluar kok sebentar lagi. Saya tidak perlu menyebutkan kapan keluarnya. Ada tuh memang ya. Lagi diolah itu, tenang saja. Itu ada juga ya. Oke. Nanti bisa mengabulkan semua permintaan kamu.
yang mau begitu. Wow. Mau apa? Mau hujan, kasih hujan. Mau apa? Mau kaya, kasih itu kaya. Wow. Mau apa? Istri cantik, iyalah itu. Nggak usah pakai apa-apa. Wow. Langsung jadi cantik istrinya. Oke, soal Dajjal kita sampai sini. Tadi Anda mengatakan ada juga iblis bentuk manusia. Ya. Kamu jangan ngarang loh. Siapa? Aku dimarahi Badam loh. Badam mungkin manusia punya anak jasad seperti aku Masih dibilang iblis anak cucunya. Ayo ngomong. Ya, saya tak berbicara. Ya, memang golongan Adam itu kan memang golongan manusia nyata. Tapi kalau sudah semua jasad itu dikuasai golongan kami, ya berarti semua sifat, semua sikap dari tubuh yang keluar itu kan semuanya golongan kami. Dan akhirnya kan apa? Golongan kami nantinya. Bukankah begitu? Oh. Sifat dari yang keluar dari orang itu apa sampai jadi golongan kamu? Sifatnya? Ya sifat-sifat kami ini. Contohnya ya merasa bisa. Terus? Merasa baik. Terus? Ya merasa sakti lah, merasa pintar. Terus? Merasa, intinya semuanya merasa seperti golongan kami. Merasa lebih baik daripada golongan yang lainnya. Itu ada sampai sekarang, sudah ada. Sudah mulai bermunculan juga. Ya bener kamu. Kenapa saya berbohong? Enggak mungkin saya berbohong. Ini tadi Anda bilang ada yang golongan merasa paling sakti. Itu masuk apa orang merasa paling sakti ini? Contohnya saktinya apa saktinya contohnya? Saktinya? Ya kasih. Dari Ajajil sendiri kan mengasihi anak buah yang paling sakti kan yang pertama. Dikasihlah dia supaya bisa membantu lingkungan sekitarnya. Yang pertama, bisa mengobati yang sakit. Oh, terus? Yang pertama. Yang kedua, bisa membantu manusia yang lainnya dari gangguan gaib yang kecil-kecil. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang lebih, saya mau jawab apa tidak ya? Kalau jangan bisa. Lebih apa? Lebih signifikan. Sebentar. Saya jawab yang ketiga ini Kak. Rasanya saya Kena marah? Iya kalau yang ini. Enggak usah kalau gitu. Jangan yang ini. Jangan saya jawab saja. Oke. Oh begitu ya. Dan ketika golongan, maaf nih kalau aku lebih, pemahaman saya adalah iblis golongan manusia itu ada berarti ya? Ada. Oh, ada ya? Ada. Itu mereka sekarang pun sudah ada. Mereka merasa enggak yang jadi teman kami seperti itu? Ya tadi saya sudah bilang, mereka tidak merasa apapun. Mereka sudah tidak merasa apapun ya karena apa? Indera perasaannya pun ya sudah hilang semuanya. Yang dari golongan yang baik, yang menguasai golongan kami kok. Jadi pokoknya masa paling benar. Iya. Masa paling sakti gitu. Itu ada ya? Banyak itu. Sudah mulai. Jadi nggak mau. Padahal nasihat di dunia sudah banyak ya, tapi nggak paham ya? Ya mana bisa paham. Orang semuanya sudah ditutup semua itu. Dari telinga. Tapi secara teori kan mereka tuh pintar-pintar soal soal agama. Itu. Lah kamu apa tidak melihat saya pandai teori ini? Iya, dari dulu bahkan bahkan malaikat pun dulu tuh muridnya Dajjal ya, murid Mbahmu ya? Iya, pastilah. Allahu Akbar. Jadi ada juga hafal Al-Qur'an? Kenapa saya tidak hafal? Hafal hadis? Hafal. Hafal ilmu-ilmu yang terjadi manusia itu? Tahu semua. Allahu Akbar. Oh gitu. Jadi terima kasih Mas Pur. Anda sudah meluangkan waktu datang ke sini. Ya. Kami ini bukan siapa-siapa sebenarnya, tidak bisa apa-apa. Kalau Anda mau datang ke sini ya saya terima kasih dan syukur alhamdulillah pada Allah. Kan gitu ceritanya. Anda sudah membocorkan semuanya. Iya. Kami hanya berusaha belajar dan sebagai manusia juga berusaha mengajak yang lain kalau yang mau. Karena hidayah itu juga mutlak milik Allah. Understand? Ya. Kenapa saya tidak
understand itu apa, bahasa apa? Paham tidak? Oh. Gak, paham tidak? Ya tetap saya paham lah. Orang saya ini otaknya itu lebih besar. Oh gitu ya. Lebih baik daripada otak-otak manusia. Oh iya, oke. Itu. Nggak, secara manusia berapa umur sampean? Saya. Ya saya masih muda. Iro. Ya 10.000 tahun lah. Oh, berarti seusia dengan buyut saya ya? Iya. Oh, oke. Ini sebelum sampean kembali bertugas, karena kontrakmu bilang masih 2 bulan lagi. Iya, Ya, masih memang. Ya, ada beberapa yang 3 kali kalau salah. Karena ngomong kontrakku masih jangan dipulangkan ya, tak biarin saja. Saya tidak mau juga, kecuali kalau sini bikin sakit, lain lagi urusannya. Ayo bikin sakit teman saya, mau tidak mau tak pulangkan. Yang bikin sakit itu bukan saya lah. Iya. Kalau anak buah saya ini kecil. Berarti saya nggak salah kan? Mas suruh pulang, walaupun aku masih 12, peduli amat pulang kan gitu. Tapi pulangnya bawa oleh-oleh dia. Ya harus begitu. Orang-orang yang mereka bantu kan. Iya. Contohnya. Yang pernah mereka bantu antara lain dibantu kesaktian. Nah, terus bantu pengobatan, bantu semuanya, harta, tahta juga semua. Kan wajar kalau aku nyuruh, ya kamu pulang jangan boleh oleh dari teman saya, jangan saya. Yang oleh ya pernah kau bantu kan gitu. Gak salah saya kan? Iya. Kalau salah ya protes lah. Tapi kan dia juga mau kalau dapat oleh-oleh dari kamu. Kan nyolong namanya, nyuri. Maksa. Di golongan kami ini kan memang golongan pencuri. Senengan. Begitulah. Iya, enggak apa-apa. Tadi saya mana tadi omongan kita tadi? Mencuri. Ya, mencuri. Kamu boleh nyuri nggak boleh. Terus ini, enggak, yang tadi loh masalah apa tadi? Masih 2 bulan lagi kontrakmu. Iya, kontrak saya masih 2 bulan. Masih 2 bulan lagi. Terus kira-kira ketika Anda nanti habis kontrakmu, nah, soal dajjal jangan dibahas lah. Aku takut. Ya udah paham semua sih soalnya. Sudah paham, tetapi kadang manusia ini nggak sadar kalau masuk dalam belenggunya. Ya itu tugas kami. Manusia tahu bahwa itu musuh yang nyata. Iya. Tapi mereka nggak sadar bahwa mereka sudah masuk dalam jaringan situ loh. Nah, iya. Ya gak apa-apa, itu semua sudah kehendak Allah, Mas Pur. Paham enggak? Ya kan memang seperti itu. Justru. Yang seperti itu kan golongan kami. Sudah saya anak buah saya semua. Ini terus ini Mas Pur, tadi Anda mengatakan kontrakmu bukan sampean aja lah, yang lain juga yang datang ke sini paling nggak tinggal 2 bulan lagi kontraknya kan gitu. Iya. Kan nggak mungkin pulang tangan kosong kan. Rugi ya. Rugi. Paling kan perjuangan kamu selama di dunia ini untuk mencari teman atau babanya kan mesti kamu bawa juga toh. Iya. Nah, betul kan? Itu. Nanti di dunia nyata ini bentuknya apa? Jadi di dunia ini setelah Anda habis kontrak. Ya. Nanti manusia-manusia yang pernah kami bantu pasti pada mati itu. Ceceran. Mati rohaninya atau? Ya rohaninya, ya jasadnya. Oh, udah cukup. Oh ini. Ada juga dari golongan manusia yang kadang mereka bisa melihat masa depan, ngeramal itu. Lu kok ketawa kamu? Itu hebat ya itu mereka itu. Bisa melihat kamu katanya. Hebat itu. Hebat. Itu hebat sekali kamu, Hebat kamu. Sini saja. Yang pasti nanti kan ya sudah ada daftar namanya. Memang kamu. Itu juga habis kontrak juga nanti mereka. Pasti nanti ada habisnya. Oke. Sebentar lagi. Udah. Ntar lagi kalau mereka tahu tobat gimana mereka? Kalau tobat, sepertinya sulit. Kok bisa sulit? Kan saya bilang, seorang anak buah saya itu sudah banyak. Ya di matanya saja sudah bisa dilihatkan hal yang gaib. Itu padahal anak buah saya yang melihat loh. Wow. Tinggal kami buatkan bioskop yang lebar. Kaku hati. Seperti dia seakan saya itu lagi pergi. Rogo Sukmo, itu saya paling suka itu. Kamu Rogo Sukmo saja. Itu padahal anak buah saya. Membuka bioskop. Gak usah susah-susah kalau yang seperti itu. Itu cukup anak buah saya. Tapi kadang-kadang apa yang terjadi betul? Ya walaupun terjadi. Tapi kan ya itu bocoran dari anak buah saya.
Oh. Kan saya bilang tadi, anak buah saya kan ya nguping tadi semuanya. Jadi ternyata juga ada iblis yang tukang nguping ya. Jadi ada malaikat mau ngasih berita apa nguping. Iya. Makanya mereka tahu kadang-kadang ini itu dan terjadi. Itu gairan lagi ya. Iya. Oke, terima kasih banyak. Terus ini melihat usia Mas Pur yang 10.000 tahun, berarti ini khusus ya di Nusantara ini. Di Nusantara ini kan aku juga sebenarnya nggak ambil pusing lah, karena aku ini manusia biasa, hidup sehari-hari, ya kerja biasa, ya makan, ya minum, ya istirahat, ya berusaha beribadah kepada Allah, berusaha loh ya, itu. Tapi banyak orang yang seperti ada bilang tadi, yang mereka sok pintar, sok tahu, kadang bercerita, sana ada kayangan, ada ini, ada itu yang notabene tidak saya lihat di mata lah, dan aku pun nggak tahu ilmunya lah, sehingga timbullah namanya. Aku pernah ditanya Said Anwar ini itu mau sampean gimana itu Mas? Iya. Iya. Said Anwar itu kan ya leluhur golongan manusia juga. Selain dari babuyut kamu Nabi Adam. Nabi Adam kan ya punya keturunan. Keturunan itu kan ini tidak boleh saya sebutkan lah, jangan. Kenapa? Saya menyebutkan. Kenapa? Ya usah. Ya bilang tahu. Tahu saya. Sebutkan. Detail. Siapa? Kamu tahu Nabi Sis? Insya Allah. Alaihissalam. Ya. Itu salah satu anaknya. Nah, anak Nabi Sis ya ini Said Anwar sama Said Anwas ini. Loh. Nabi Sis kan berarti kan manusia punya jasad. Kenapa punya anak gaib? Ayo cerita. Said Anwar pun ya manusia. Nah. Tapi Said Anwar yang dikelabui oleh mbah kami Jajil. Dan Said Anwar itu salah satu leluhur dari Nusantara ini. Dan notabene Said Anwar sendiri itu kan apa? Ilmuwan. Yang diminta dulu keilmuan macam apapun. Ya makanya subur sekali keilmuan di Nusantara. Dan untuk sekarang Said Anwar kan di mana? Tidak perlu saya sebutkan. Kenapa? Ya tidak usah memang. Kenapa? Kamu mau tahu Said Anwar. Kenapa? Saya kan usil orangnya. Jangan. Saya mau tahu tapi nggak sok tahu. Jangan, itu rahasia itu. Masa punya rahasia udah terbuat dari tadi kan? Kalau untuk sekarang. Belum ya, saatnya. Said Anwarnya kan ya. Tidak boleh saya sebutkan. Andai kata suatu saat beliau terbebas dari belenggu Jajil gimana? Ya silahkan saja. Mungkin enggak itu? Ya, kamu kan ya punya Tuhan. Iya. Ya pasti semua kejadian ini kan atas izinnya Tuhan. Itu Allah itu. Walau memang Allah mengizinkan. Itu ya Said Anwar. Yang Anwas kayak apa cerita coba? Ayo cerita, Jogoro. Yang berbohong itu siapa? Ayo cerita gimana Said Anwas itu? Kalau Said Anwas, Said Anwas sendiri kan ya menurunkan keturunannya. Dia juga mempunyai kesaktian semua. Ya dari mana asal muasal Said Anwas? Kalau Said Anwar tadi ada bilang dari Nabi Alaihissalam sebagai manusia, sebagai leluhur Nusantara. Memang dulu diminta soal keilmuan, memang di Nusantara ini soal keilmuan macam-macam kan gitu. Dan itu adalah merupakan maaf. Jangan marah loh ya, saya ngomong gue tak ulangi lagi. Itu tipu daya Mbahmu Jajil. Betul? Ya betul sekali. Kalau yang Anwas bagaimana? Coba. Kalau yang Anwas kan ya kayangan. Terus? Dia menurunkan. Enggak, dari siapa tuh? Dari Nabi Adam yang mana? Sama Nabi Sis juga. Ini kayak sama yang mana? Ya, sama istrinya lah, intinya begitu. Itu yang mana? Tidak perlu saya sebutkan istrinya. Kenapa? Temanmu? Iya. Terus? Jangan itu. Kenapa? Belum boleh? Belum. Itu masih rahasia. Udah banyak tahu manusia itu. Terus? Biarkan yang tahu-tahu itu. Sok tahu ya? Informasinya memang. Sok tahu ya? Ya memang itu kan ya anak buah saya yang berbicara. Terus ya? Ya nanti akan saya sentil itu anak buah saya semua. Oke, terus Bermacam-macam. Ya, kalau Said Anwas sendiri. Itu kan ya di kayangan dulunya. Ya sekarang ya sama nasibnya.
Oh gitu. Udah. Terima kasih banyak Mas Pur. Ya. Udah jangan marah lah. Ini kan dialog santai. Minum dulu. Kopi sama susu. Susu nona apa susu apa itu? Besarnya tempatnya. Minum kopi, minum susu ya seperti ini. Oh iya. Masa seperti manusia. Alhamdulillah. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Mas Pur. Ya, Saya sama-sama. alhamdulillah saya diizinkan oleh Allah, diizin saya nirwana dialog sama panjenengan. Sedikit banyak ya aku tidak tahu apa-apa. Saya memahami semua dari kehendak Allah. Kami hanya belajar dan Anda sudah banyak panjang lebar kira seperti itu. Iya. Ini sebelah Anda pulang, anak buahmu datang lagi nih saya tahu. Ayo. Ya sudah. Woi. Enggak apa-apa. Pulang saja. Habis lagi nyusul gitu pulang. Saya bentar lagi pulang. Ya. Ya, perintah dari Mbah Ajajil. Ya tidak apa-apa, besok-besok saja, lain waktu mainnya. Tidak usah sekarang. Sudah, laksanakan pulang. Dan pulang juga ini. Ya. Terima kasih atas bantuannya Mas Pur. Ya. Nah, tolong mampu di sini panggil semua dan apa yang mau ambil dari sini kembalikan semua. Semua. Udah. Langsung saja. Kalau bohong ya terpotong-potong atau yang kamu ambil dari sini dari kanan saya kembalikan semua. Udah nggak layak lagi kan. Ya kamu fokus kepada hak kamu aja lah ya. Ya nantinya seperti itu pastinya. Tapi kalau saya ke sini bisa, kenapa tidak? Iya, udah terbuka saja kan. Oh, enggak pernah tahu kunjungnya juga, pelat gulung samar lembut sekali kayak gitu, enggak dilihat oleh mata. Itu ya itu punya teman saya itu, tolong. Anak buahmu juga itu, walaupun dari dukun kan? Iya. Nah, dukunnya sih sekalian. Itu kan anak buahmu juga toh? Saya ambil juga. Nah, ambil sekalian, biar tahu rasa. Nah, wayai mulai. Jasadnya mati, bilang jasadnya mati, bilang jasadnya. Masa masih hidup gitu? Ya sudah kamu sana. Nah, kamu sakti ya, wes. Gua siaran kan? Iya. Nah, udah terima kasih. Dari temanmu juga ya. Oke Mas Pur, terima kasih banyak. Silakan kembali. Kita saya bertugas. Iya toh. Anda begitu juga perintah Mbak Jajil dan Allah mengizinkan ternyata. Iya. Mudah-mudahan Allah menjaga kami. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kami pun nggak tahu apa. Silakan, monggo. Sudah saya kembali. Yuk. Allah. Efeknya hilang semua Allah. Sadar tis? Alhamdulillah. Fresh lagi Allah. Enak Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah demikian pemirsa obrolan santai saya dengan makhluk gaib yang ngakunya iblis yang bermapor tadi yang kayak dari atas tidak tahu kemana. Demikian kisahnya sampai dia sendiri sudah mau bercerita soal yang sering kita dengar yaitu Said Anwar seperti itu. Semua kejadian terjadi atas kehendak Allah. Apabila ini ada kebenaran itu dari Allah datangnya. Kalau banyak kesalahan itu karena kebodohan kami yang di sini. Maafkan kami kalau ada salah kata, salah ucap, dan salah sikap. Mudah-mudahan manfaat bagi kita bangsa manusia. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum. Rahayu.